Haris dari Gracia Studio Yogyakarta akan membagikan pengalaman secara praktis, tutorial, tip dan trik usaha fotografi yang pasti akan memberikan tambahan energi baru untuk meningkatkan kinerja usaha kita semua. Oke, bagi teman-teman yang masih ada di persimpangan jalan mau mencari bentuk usaha apa yang cocok, silahkan ikuti tutorial saya dari awal, karena secara berkelanjutan akan saya bagikan formula usaha fotografi dari 0 sampai 100% berhasil. Dalam segmen kali ini saya akan memulai dari membangun bisnis pas foto ijazah. Jadi spesial bisnis dokumentasi formal fotografi. Bisnis ini memiliki pangsa pasar yang sangat luas dan nyaris tidak pernah libur, karena menjadi kebutuhan primer bagi semua orang yang sekolah, termasuk anak-anak kita semuanya. Bagaimanakah konsep menciptakan pas foto yang standar? Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita memotret dengan benar dan mengedit pas foto dengan benar. Nah, editing pas foto untuk kepentingan formal, misalnya untuk ijazah, rapor, paspor, persyaratan kerja, dan lain-lain, itu harus dinilai secara objektif. Ada parameternya. Jadi pas foto yang kita kerjakan itu setidaknya dinilai dari 3 hal. Yang pertama adalah ukuran cetaknya, yang kedua proporsi dari objeknya, dan yang ketiga adalah kualitas dari cetakan tersebut. Jadi berbeda dengan foto tujuan estetika, misalnya prewedding, foto gaya, dan lain-lain. Penilaiannya relatif subjektif. Dari mana kita memandang bergantung dengan mood dan selera seseorang. Pertanyaannya adalah bagaimana secara umum pas foto dapat memenuhi kaidah yang standar. Ada 3 hal pas foto itu dianggap standar. Dilihat yang pertama dari proporsi objeknya, yang kedua kualitas cetakannya, dan yang ketiga adalah ukuran cetak dari pas foto. Nah, bagaimana proporsi objek yang difoto? Dalam hal ini adalah orang. Pas foto artinya pemotretan portrait setengah badan. Berbicara tentang proporsi objek yang kita foto, dalam hal ini orang, ukurannya setengah badan. Harus diarahkan bagaimana arah dari kepala, kecerahan wajah, senyumannya, tatapan matanya, posisi pundaknya, bagaimana tatanan rambutnya, pakaiannya, harus terkondisikan, tertata secara rapi dengan pencahayaan cerah. Yang kedua, bagaimana kualitas cetakan foto tersebut. Cetakan pas foto untuk ijazah sebagian besar akan dikonversi dari foto berwarna menjadi hitam putih, sehingga harus tampak cerah atau bening, di mana warna background yang sudah dicetak hitam putih, backgroundnya harus tampak benar-benar gelap tetapi tidak hitam pekat, dan senada dengan tampilan wajah yang cerah. Bukan saja cetakan itu cerah atau bening, tetapi kualitas cetakannya juga harus awet atau tahan lama. Sehingga perlu dihindari pencetakan dari printer inkjet. Sedapat mungkin gunakanlah pencetakan di mesin laboratorium foto yang sudah memakai sistem laser, sehingga dijamin kualitasnya tahan lama.
standarisasi pemotretan pas foto, yang pertama tadi dinilai dari proporsi objek yang difoto, yang kedua kualitas cetakan foto, yang ketiga adalah ukuran cetak pas foto. Dalam hal ini, ukuran pas foto itu sudah ada ketentuannya, dari yang terkecil ukuran 2x3, 3x4, 4x6, 6x9, dan sebagainya. Nah, yang unik adalah dalam jagat fotografi ini ada kaidah yang sangat menyimpang dari hukum matematika. Karena pas foto itu punya cara sendiri untuk menilai. Contoh, kalau 2x3, 3x4, 4x6 itu kan harusnya beda-beda. 2x3 harusnya 6, 3x4 harusnya 12, 4x6 harus 24. Tetapi tukang foto akan berkata 2x3 hasilnya 1000, 3x4 hasilnya 1000, 4x6 juga 1000. Itu katanya tukang foto. Jadi kalau cetak 10 lembar tinggal kalikan aja 10.000 hasilnya. Itu tadi intermezzo. Nah, secara praktis bagaimana kita mengkondisikan objek yang akan difoto. Jadi yang namanya pas foto itu kita perhatikan secara utuh rambut, wajah, tatapan kepala, pundak, baju. Juga ada kelengkapan-kelengkapan yang dipakai. Nah, berbicara tentang wajah, karakter wajah itu harus tampak jelas dan proporsional. Umumnya saya menggunakan komposisi perbandingan antara wajah dan kepala ini. Komposisinya kurang lebih 30 kepala dan badannya 70, atau 40 kepala 60 badan. Dan tanpa mengurangi tanda lahir yang nempel di wajah, apabila wajahnya ada jerawat yang nggak terlalu banyak, yang kita anggap bisa mengganggu kecantikan dari objek yang akan kita tampilkan, kita bisa retouching atau kita olah sehingga wajahnya tampak lebih halus. Tetapi ada kartu kuningnya. Bagi kita yang meretouching jerawat atau kotoran yang di wajah, peringatannya jangan terlalu banyak wajah yang diedit, karena bisa berakibat hilangnya lekuk-lekuk atau guratan-guratan wajah yang harusnya ini menjadi batas-batas penanda dan nilai dari karakter wajah itu akan menjadi hilang. Kalau kita terlalu banyak retouching, maka wajahnya nanti akan menjadi halus seperti tembok. Oke, yang pertama wajah, yang kedua adalah kepala. Apa yang harus kita perhatikan? Pandangan kepala ini harus terarah lurus ke depan dengan tatapan mata yang berisi, tidak kosong tapi berisi secara mantap. Kemudian senyum, bibirnya tidak harus membuka bibir, tidak harus unjuk gigi, tetapi senyumlah dengan perasaan yang mantap dari dalam. Pasti keluar dengan senyuman yang mantap. Nah, kepala ini harus diarahkan satu garis lurus dengan kamera supaya tidak miring ke kiri atau miring ke kanan, atau tidak menoleh ke kiri atau menoleh ke kanan, tidak mendongak ke atas atau terlalu menunduk. Catatannya, jika terpaksa ini kepalanya itu miring ke kiri atau miring ke kanan, ini miring, bukan toleh, bukan dongak, bukan nunduk, miring. Apabila terpaksa miring ke kiri atau miring ke kanan, dapat dilakukan proses editing. Namun jika dia menoleh atau mendongak,
atau menundukkan kepala, itu hasilnya fatal. Sangat sulit untuk diedit dan itu tidak layak untuk dipergunakan sebagai pas foto standar. Namun mengatur kepala orang harus hati-hati, harus ekstra hati-hati. Saya punya pengalaman mengatur orang, saya coba arahkan dia dengan sedikit memaksa supaya dia mengikuti arah garis lurus yang saya tunjukkan, tetapi orang tersebut secara natural memang kepalanya sudah nggak bisa diluruskan. Jadi harus ekstra hati-hati kalau bertemu dengan orang yang memang secara natural kepalanya tidak bisa lurus. Sekarang rambut. Nah, ada dua kategori yang perlu kita bahas. Rambut bagi seorang wanita berbeda tatanannya dengan seorang pria. Nah, catatannya kalau kita membuat pas foto yang standar, rambut bagi seorang wanita ini, sekarang wanita, tidak boleh dibiarkan terurai di depan. Alasannya supaya fokus utama dari objek ini tetap pada wajah, bukan perhatiannya teralih pada bagian rambut. Nanti komennya jadi banyak. Like-nya nanti bukan like pada wajah, tapi like pada rambut. Itu catatan yang pertama kalau rambut wanita. Kemudian rambut juga tidak perlu dikuncir di belakang, diikat atau kuncir di belakang. Alasannya apa? Karena perspektif dari depan orang yang rambutnya dikuncir di belakang akan nampak gundul atau rambutnya tipis layaknya seorang pria. Jadi kepentingannya supaya dia tampak femininnya, bukan maskulinnya. Nah, bagi wanita yang tidak menggunakan jilbab, akan menjadi sangat menarik jika daun telinganya ini, kiri kanan, bisa kelihatan, sehingga rambutnya bisa ditata, ditaruh di belakang daun telinga. Jadi daun telinganya tidak tertutup oleh rambut. Untuk merapikan rambut yang keribu atau keribu cuo-cuo atau kriwil-kriwil, itu bisa disiasati menggunakan bandana warna hitam. Ya, taruh ini bandana warna hitam atau jepit rambut lidi warna hitam. Biasanya kalau jepit rambut lidi warna hitam, fotografer bertanggung jawab menyediakan. Setidaknya sudah ada sisir dan jepit lidi warna hitam. Rambut bagi pria itu lebih praktis. Idealnya memang rambut itu tercukur rapi, terkondisikan dengan rapi. Tapi apabila pada saat terjadwal masih ada orang, siswa yang dipotret dalam kondisi yang tidak rapi, rambutnya tebal, maka usahakan rambut yang tebal itu tetap diarahkan di belakang telinga. Karena nanti kita bisa mengkondisikan, mengedit secara computerized. Jadi rambutnya kita potong begini lurus. Kalau ini ada lihat, kita potong lurus. Rambutnya bisa tipis seperti ini. Berikut adalah penampilan dari baju atau seragam yang dikenakan. Nah, untuk merapikan baju, sebaiknya semua orang diberi kesempatan untuk menata lebih dahulu. Pengalaman saya biasanya siswa atau siswi itu saya sampaikan pemberitahuan supaya secara bergotong royong merapikan dasinya temennya, bajunya temennya, kerah temennya, sehingga ketika dia masuk dalam sesi pemotretan, dia dalam kondisi siap untuk difoto.
waktu kerja kita menjadi lebih efektif. Nah, jika ada kesepakatan dari pihak sekolah atau instansi mengenakan dasi, nah kemudian ada orang yang tidak menggunakan dasi, taktiknya atau strateginya bisa kita siasati. Tidak perlu memakai dasi orang lain, cukup ini di kancing atas seperti ini. Kalau tidak ada kancing bajunya, bisa menggunakan klip di klip atas atau di solasi warna hitam. Karena komputer nanti akan bisa membuat rekayasa dasi yang lebih rapi dan lebih presisi. Hal ini juga berlaku bagi wanita yang tidak menggunakan jilbab. Apabila tidak menggunakan jilbab dan tidak menggunakan dasi atau tidak menggunakan bed, OSIS, bendera, tidak usah dipaksa untuk meminjam milik orang lain, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, karena semua itu dapat kita selesaikan melalui proses editing di komputer. Oke, kesimpulannya teman-teman, standarisasi pas foto untuk kepentingan yang formal, kita harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama adalah proporsi dari objek yang difoto, 2 kualitas cetakan foto, yang ketiga adalah ukuran cetakan pas fotonya harus tepat. Oke, begitu teman-teman. Apabila video ini memberi manfaat, silahkan subscribe, like, dan bagikan kepada teman-teman yang lain. Lebih lanjut saya akan melanjutkan mengupload tutorial bagaimana mengedit pas foto ijazah yang layak jual. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam.